Sebab terbesarnya adalah M, L, dan M. Nah, barakallahu fikum. Dengan diringkas dengan satu kata mutalawwin. Disingkat dengan satu kata hizbiyah, afwan. Bukan terlalu hizbiyah. Itu hizbiyah. Mutalawwin itu hizbiyah. Bagaimana pandangan antum tentang Ustadz Yusuf Aji? Saya nggak kenal Yusuf Aji. Yang saya kenal Yusuf Aji. Kalau Yusuf Aji saya nggak tahu. Alhamdulillah, ketika kita berikan daurah khusus buat asatidah di Banyumas semuanya, dan karena saya merasa yang saya hadapi itu adalah asatidah, maka saya tidak canggung untuk menyampaikan secara ta'yin fulan wa fulan dari awal sampai akhir. Saya sebutkan berbagai macam apa yang saya dengar dari para ulama, dan dari kitabnya Syekh Ubaid, dari kitabnya Syekh Ahmad Bazmul, tentang mereka semuanya hizbiyah gaya baru itu. Dan mereka berkata secara zahirnya bahwa kami siap berubah, kami berlepas diri dari Dzulqarnain dan seterusnya. Walaupun kita terus memantau apakah sungguh-sungguh serius atau la'ab kayak Dzulqarnain. Ya, kita harus lihat kenapa kalau sekarang banyak la'abin, dari mulai Ali Hasan kemudian diikuti oleh Dzulqarnain, dan kemudian di bawahnya juga banyak la'abin, banyak para la'abun yang bersamanya, sehingga tidak mudah kita menerima begitu saja. Kita harus lihat bukti-buktinya, apakah benar-benar sudah berlepas diri dari mereka para hizbiyin. Nah, bagaimana jika kita bertemu dalam satu urusan dengan murid-murid dari Dzulqarnain dan Firanda CS? Kalau bisa menghindar. Kalau ternyata ada urusan yang sifatnya duniawiyah, jangan bicara selain dunia. Ambil uangnya, mana barang saya, selesai. Nah, apa benar Syekh Rabi mengatakan tentang Dzulqarnain beliau memiliki pemahaman wahdatul adyan? Tidak tahu. Itu yang kita dengarkan informasi dari Syekh mereka, Al-Umairi, Abdul Hadi Al-Umairi. Itu yang memberitakan ketika dia dalam konferensi membawakan penjelasan via telepon. Katanya dia ketemu dengan Syekh Rabi, dan katanya Syekh Rabi mengatakan seperti itu. Ya, kita nggak tahu apa betul demikian Syekh Rabi mengatakan. Kita nggak tahu. Khabar dari Al-Umairi. Barakallahu fikum. Makanya ketika dia Al-Umairi mengatakan demikian, langsung kaget yang mereka itu. Betul kan? Betul, selama ini yang disampaikan ke sana tuh nggak beres beritanya itu. Mana kami nggak punya pemahaman demikian. Terus terang itu juga kaget. Loh, kok bisa Umairi mengatakan seperti itu? Sebab selama ini kita dari kalangan para asatidzah tidak pernah mengatakan seperti ini. Tidak pernah mengatakan bahwasanya Dzulqarnain punya pemahaman wahdatul adyan. Kalau punya min zaman, semenjak zaman dahulu kala, bakal teriak-teriak para ustadz, ini pemahaman yang kufur. Paham ya? Tidak ada. Makanya wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ya, tanyakan kebenarannya pada Al-Umairi. Wal-Umairi majruh indana. Tahdir sama Syekh Rabi bin Hadi dikarenakan pembelaannya kepada orang yang menyimpang dari prinsip salaf. Barakallahu fikum. Itu direkam secara resmi. Yang seingat saya yang sempat disampaikan adalah terkait dengan masalah Al-Madinah. Ditengarai di antara kurikulum yang diajarkan di sana, di situ ada mata pelajaran yang mengandung unsur seperti ini. Paham ya? Paham bedanya ya? Ada mata pelajaran yang mengajarkan perkara-perkara mengandung unsur seperti ini. Pelajaran Bhinneka Tunggal Ika, itu namanya apa? Namanya apa itu? Itu kan penyatuan semua agama. Di Indonesia ada 5-6 agama yang diakui dan segala macamnya. Itu ada fikrah yang menjurus ke arah sini. Itu yang seingat saya dibahas oleh para asatidzah.
Beda ya. Paham ya? Beda. Kalau kita mengatakan Al-Madinah itu, Gerenjeng itu menebarkan pemahaman wahdatul wujud. Wah, kiamat. Kita nggak pernah mengatakan seperti itu. Atau saya menyebut ulama ustadznya masing-masing. Dzulqarnain punya pemahaman seperti ini, Jauhari punya pemahaman seperti ini, Abu Ahmad punya pemahaman seperti ini. Siapa lagi? Wah, bisa gempar dunia ya. Dan ingat, kita tidak pernah mengatakan seperti itu. Sebatas pengetahuan saya tidak pernah tahu ada dari kalangan para asatidzah yang mengatakan seperti ini. Barakallahu. Tapi kalau yang saya terangkan tadi, ditengarai di antara mata pelajaran atau yang disampaikan di sana, ada mata pelajaran yang mengandung perkara-perkara yang mengarah ke arah situ. Iya. Saya pastikan iya. Itu pernah dibahas di kalangan para asatidzah. Barakallahu. Paham misalnya? Beda kan? Beda. Terus gimana? Ada nggak pelajaran kayak gitu? Loh, kok bisa mantan apa? Nah, apa di antara pelajarannya kok tahu itu arahnya ke sana? Hah? PPKN. Loh, jangan semata-mata PPKN lu mengatakan begitu. Isinya apa pelajarannya itu? Tentang demokrasi. Lain dengan ini. Nah, demokrasi ini memahami agama itu semuanya sama. Sinkretisme agama, penyatuan agama. Ada yang kayak gini. Oh, ragu-ragu. Demokrasi, ya demokrasi. Nah, itu yang kita bahas. Jadi mata pelajarannya itu ada beberapa mata pelajaran yang mengandung ke arah sana. Barakallahu fikum. Dan yang namanya santri, yang namanya murid, ketika ada soal jadi suruh jawab. Kalau enggak ya salah, ya bakal salah jawabannya, nggak dapat nilai. Santri kan kepingin nilainya bagus, kan mau ke Jamiah Islamiyah kan gitu ya. Supaya bagus ya dijawab kabeh gitu. Nah, itu yang kita bicarakan. Nah, mereka langsung begitu dapat informasi dari Al-Umayyah, wah, sebarkan macam-macam. Oh, lihat itu buktinya Lukman Ba'abdu salah atau membawakan berita dusta kepada para ulama dan para masyayikh. Wah, gini. Kita juga sama-sama bengong ketika mendengarkan ceramahnya Umayyah itu. Dari mana ya? Apa betul begitu ya? Saya juga bingung sendiri ya, Mas. Seingat saya nggak demikian gitu, Bapak. Barakallahu fikum. Paham dong? Nah, sehingga tolong diluruskan. Itu pun memang kita diminta dengan sangat untuk mengisbatkan apakah betul-betul ada dalam kurikulum mereka yang semacam ini. Dalam upaya pembukuan. Itu bahasa pembukuan ya. Artinya dalam upaya diselidiki semua yang ada dan dijadikan satu filenya, info-infonya. Barakallahu. Terus SD, SMP atau SMA? Selesai. SD di sana. SMP aja. Masih punya buku-buku pelajarannya? Tinggal di mana? Oh, di sana. Oh, kalau tinggal di rumah. Kalau tinggal di rumah bisa diminta. Allah ya hari. Labas. Allahu ta'ala alam bis-shawab.